Pernah kebayang nggak seorang penyanyi muda tiba-tiba dijanjikan studio rekaman pribadi oleh produser besar? Bukan pinjaman, bukan numpang, tapi studio yang disiapkan khusus untuk masa depannya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya April sampai bisa dapat kepercayaan sebesar ini? Sebelum ceritanya kita bongkar satu persatu, pastikan kamu like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena kisah ini bukan cuma soal musik, tapi tentang perubahan hidup yang nyata. Semua cerita besar hampir selalu dimulai dari hal yang terlihat biasa. Begitu juga dengan April. Tidak ada pengumuman, tidak ada sorotan khusus saat namanya pertama kali masuk radar seorang produser besar. April hanya melakukan satu hal yang ia tahu sejak awal, bernyanyi dengan jujur. Di setiap panggung DA7, April tidak pernah terlihat berusaha mencuri perhatian. Ia tidak berlebihan, tidak bermain drama, dan tidak mencoba menjadi orang lain. Justru sikap itulah yang membuatnya berbeda. Produser besar ini dikenal jarang terpukau oleh sensasi. Ia lebih tertarik pada proses dan karakter. Dari sekian banyak peserta, April tampil dengan aura tenang tapi kuat. Suaranya bukan hanya terdengar, tapi terasa. Dari sinilah perhatian itu muncul, bukan sebagai proyek instan, tapi sebagai pengamatan jangka panjang. Tanpa sepengetahuan April, setiap penampilannya menjadi bahan pertimbangan. Produser itu belum berniat mendekat, belum ingin bicara apapun. Ia hanya ingin memastikan satu hal, apakah April konsisten menjadi dirinya sendiri? Dan waktu menjawab pertanyaan itu perlahan, tanpa perlu janji apapun. Produser besar ini bukan nama baru di industri musik. Karyanya sudah melahirkan banyak penyanyi besar, tapi ia juga dikenal sangat selektif. Ia tidak mudah percaya, apalagi memberikan fasilitas besar. Bagi dirinya, studio rekaman bukan sekedar ruangan berisi alat, tapi tempat lahirnya karakter seorang penyanyi. Ia percaya, tidak semua orang siap memiliki studio sendiri, karena studio memberi kebebasan, dan kebebasan bisa berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Selama bertahun-tahun, ia melihat banyak talenta muda gagal karena terlalu cepat difasilitasi. Itulah sebabnya saat nama April mulai muncul di catatannya, ia tidak langsung bertindak. Ia mengamati cara April bersikap di luar panggung, caranya merespons kritik, dan bagaimana ia membawa diri saat tidak disorot kamera. Semua itu penting. Bagi produser ini, karakter lebih mahal dari suara. Ketika ia mulai yakin bahwa April bukan tipe yang cepat puas, disitulah benih keputusan besar mulai tumbuh. Studio pribadi bukan hadiah, tapi investasi. Dan investasi sebesar ini hanya diberikan pada orang yang dianggap mampu menjaganya. Ada satu momen yang disebut-sebut menjadi titik balik segalanya. Bukan malam final, bukan saat sorak-sorai paling keras. Justru momen itu terjadi saat April tampil sederhana, tanpa gimmick. Lagu yang ia bawakan malam itu terasa sangat personal. Tidak ada ambisi berlebihan, hanya penyampaian jujur. Disitulah produser besar ini merasa tersentuh. Ia melihat sesuatu yang jarang dimiliki penyanyi muda, kesabaran. April tidak tergesa-gesa ingin terlihat hebat. Ia membiarkan lagu itu bicara sendiri. Bagi seorang produser berpengalaman, ini sinyal yang sangat kuat. Ia tahu, penyanyi seperti ini jika diberi ruang yang tepat, bisa berkembang jauh. Setelah momen itu, produser tersebut mulai memikirkan langkah konkret. Bukan kontrak instan, bukan janji popularitas, tapi sesuatu yang lebih fundamental. Sebuah tempat bagi April untuk tumbuh tanpa tekanan. Sebuah studio pribadi mulai masuk dalam rencana, meski belum diucapkan kepada siapapun. Banyak orang mengira studio pribadi hanya soal kemewahan. Padahal bagi penyanyi, studio adalah ruang paling jujur. Di sanalah suara diuji, emosi ditumpahkan, dan kesalahan diperbaiki. Dengan studio pribadi, April tidak harus mengejar waktu, tidak harus menyesuaikan jadwal orang lain. Ia bisa bereksperimen, gagal, lalu mencoba lagi. Produser besar ini memahami betul bahwa proses seperti inilah yang melahirkan penyanyi tahan lama. Studio pribadi adalah simbol kepercayaan. Artinya, April dipercaya untuk mengelola kebebasannya sendiri. Tidak semua penyanyi siap menerima tanggung jawab ini. Karena itu, janji studio pribadi bukan sekedar fasilitas, tapi pernyataan serius bahwa April dipersiapkan untuk jangka panjang. Bukan hanya untuk satu lagu, tapi untuk perjalanan karir yang matang dan terarah. Ketika kabar tentang studio pribadi ini sampai ke April, reaksinya jauh dari dugaan banyak orang. Tidak ada teriakan bahagia, tidak ada selebrasi berlebihan. April justru terdiam. Ia tahu, janji ini bukan main-main.
Studio pribadi berarti ekspektasi besar. Ia merasa terharu sekaligus takut. Takut tidak mampu menjaga kepercayaan. Namun di balik itu, ada tekad yang menguat. April menyadari kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap rendah hati, tetap belajar, dan tidak berubah. Baginya, studio ini bukan tujuan akhir, tapi alat untuk menjadi lebih baik. Reaksi tenang April justru semakin menguatkan keyakinan produser besar tersebut bahwa pilihannya tidak salah. Begitu isu ini mulai terdengar di lingkungan DA7, suasana langsung berubah. Banyak yang terkejut, tapi juga kagum. Studio yang biasanya ramai obrolan mendadak lebih hening. Bukan karena iri, tapi karena rasa hormat. Semua tahu, janji studio pribadi bukan hadiah sembarangan. Para mentor mulai melihat April dengan sudut pandang berbeda. Bukan lagi sekedar peserta, tapi calon penyanyi yang dipersiapkan serius. April sendiri tetap bersikap biasa. Ia tetap datang lebih awal, tetap mendengarkan masukan, dan tidak menjaga jarak. Sikap inilah yang membuat suasana tetap sehat. Tidak ada jarak sosial, hanya perubahan aura. April kini membawa tanggung jawab yang lebih besar di setiap langkahnya. Saat kabar ini sampai ke publik, spekulasi pun bermunculan. Banyak yang menyebut ini sebagai tanda April akan naik level. Ada yang mengatakan ini awal dari karir besar. Namun menariknya, spekulasi ini cenderung positif. Tidak ada kontroversi berlebihan. Netizen justru fokus pada kerja keras April. Banyak yang merasa kisah ini membuktikan bahwa sikap baik dan konsistensi masih dihargai. Studio pribadi dipandang sebagai bentuk kepercayaan, bukan kemanjaan. Publik mulai menantikan karya apa yang akan lahir dari ruang itu nantinya. April menjadi simbol harapan baru di dunia dangdut. Dengan janji sebesar ini, April sadar hidupnya tidak lagi sama. Setiap langkah kini diawasi lebih serius. Ia tidak bisa asal memilih lagu atau bersikap sembarangan. Studio pribadi berarti ia punya ruang, tapi juga tuntutan. April memilih melihat ini sebagai tantangan positif. Ia ingin membuktikan bahwa kepercayaan ini tidak salah alamat. Ia mulai lebih selektif, lebih fokus, dan lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Tanggung jawab ini memang berat, tapi juga memberi arah yang jelas. April tidak lagi berjalan tanpa peta. Jika studio pribadi ini benar-benar terwujud, peluang April terbuka lebar. Ia bisa menciptakan lagu yang lebih personal, lebih jujur. Tidak harus mengikuti pasar, tapi membangun identitas. Studio ini bisa menjadi tempat lahirnya karya-karya yang mencerminkan perjalanan hidup April. Produser besar itu melihat potensi jangka panjang, bukan sekedar hit sementara. Dan semua itu dimulai dari satu janji yang lahir dari pengawatan panjang. Kisah tentang janji studio pribadi ini bukan sekedar isu viral. Ini adalah cerita tentang kepercayaan, proses, dan langkah besar menuju masa depan. April kini berada di babak baru hidupnya, babak yang menuntut kedewasaan dan konsistensi. Apakah studio itu benar-benar terwujud? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, April sudah membuktikan bahwa ia layak diperhitungkan. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.